Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kita yang akan selalu menyajikan sebuah review film yang menarik, tentu saja menghibur bagi Anda semuanya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe agar dukungan Anda kepada channel ini terus membuat channel ini semakin berkembang. Di dalam film ini, ketika berada di Paris, seorang profesor simbologi dan ikonografi religius dari Universitas Harvard yang bernama Robert Langdon adalah tersangka utama dalam pembunuhan yang tidak lazim terhadap seorang kurator Museum Louvre bernama Jacques Saunier. Dalam tubuhnya, polisi telah menemukan suatu sandi yang membingungkan, dan sejak saat itu polisi mulai melakukan penyelidikan yang misterius. Langdon dapat meloloskan diri dengan bantuan seorang kriptologi polisi, Sophie Neveu, dan mereka terlibat dalam pencarian piala suci atau cawan suci. Langdon menyadari bahwa kurator tersebut merupakan anggota suatu kelompok rahasia. Dalam kelompok tersebut, para anggotanya adalah Da Vinci, Victor Hugo, Botticelli, dan sebagainya. Ia dikejar oleh seorang kapten polisi Prancis bernama Bezu Face, seorang sejarawan cawan suci dari Britania. Sir Lake Tabing memberitahu mereka kalau piala suci yang sebenarnya dikodekan secara eksplisit dalam lukisan dinding Leonardo da Vinci, Perjauhan Terakhir. Yang juga mencari piala tersebut yaitu suatu faksi rahasia dalam Opus Dei, suatu prelatur tahta suci yang sebenarnya ingin menjaga rahasia piala tersebut. Pengungkapan rahasia itu dipandang sebagai serangan terhadap kekristenan. Film ini sama seperti novelnya dianggap kontroversial. Gereja Katolik Roma secara khusus menyampaikan kritikan keras dengan tudingan bahwa film ini berada di luar konteks penyembunyian selama 2000 tahun terkait piala suci yang sebenarnya, serta konsep bahwa Yesus Kristus dan Maria Magdalena menikah dan mereka memiliki seorang putri. Banyak kalangan yang mendesak kaum awam untuk memboikot film ini. Dua organisasi, Priori Sion dan juga Opus Dei, tampil menonjol dalam kisah tersebut di dalam novelnya, dan Brown mengklaim bahwa Priori Sion serta semua penggambaran karya seni, arsitektur, dokumen, dan situs rahasia dalam novel ini adalah akurat. Jacques Saunier, kurator Museum Louvre, dikejar sampai galeri besar oleh seorang rahib albino Katolik bernama Silas yang meminta lokasi batu kunci priori agar dapat menemukan dan menghancurkan piala suci. Saunier menuntunnya ke jalan yang salah dan dibunuh. Polisi menemukan jenazahnya dalam pose seperti manusia Vitruvian. Kapten polisi Bezu Face memanggil simbolog Amerika bernama Robert Langdon untuk meneliti jenazah Saunier. Langdon menemukan suatu pesan tersembunyi yang terungkap melalui cahaya hitam mengandung barisan bilangan Fibonacci yang tidak beraturan. Seorang kriptografer polisi dan cucu Saunier yaitu Sophie Neveu mengungkapkan kepada Langdon bahwa Face menanam suatu pelacak pada dirinya. Percaya kalau ia membunuh Saunier karena sesuatu pesan yang menemukannya yang dihapus oleh Face. Keduanya berhasil menyingkirkan pelacak tersebut dan menyelinap ke dalam Museum Louvre, menemukan petunjuk tambahan dalam karya-karya Leonardo da Vinci. Langdon menyimpulkan bahwa Saunier adalah Grandmaster Priori Sion. Terungkap bahwa Silas bekerja untuk seseorang yang tidak diketahui namanya yang disebut guru, bersama para anggota Opus Dei yang dipimpin oleh Uskup Aringarosa. Sambil menghindari polisi, Langdon dan Sophie pergi ke bank penyimpanan di Zurich, menemukan sebuah kotak simpanan yang dapat dibuka menggunakan deret Fibonacci. Di dalamnya terdapat sebuah kriptek, wadah silindris dengan pesan papirus tersembunyi yang hanya dapat diakses menggunakan 5 lempeng pemutar yang bertuliskan huruf-huruf. Ketika polisi tiba, Langdon dan Sophie dibantu oleh Andre Vernet, sang manajer bank, semata-mata agar ia dapat menyandera mereka di belakang truk, dan ia menuntut
kriptek tersebut. Langdon berhasil melucuti Vernet dan ia melarikan diri dengan Sophie. Keduanya mengunjungi Sir Lake Tebing, seorang ahli piala suci yang adalah teman Langdon, yang mengklaim bahwa piala tersebut bukanlah sebuah cawan melainkan Maria Magdalena yang benar-benar hamil dan istri dari Yesus Kristus. Piala tersebut dibentuk untuk melindungi keturunan mereka. Opus Dei telah berupaya untuk menghancurkannya untuk melindungi kredibilitas Vatikan. Saat itu Silas masuk, namun Tebing merobohkannya. Kelompok tersebut melarikan diri ke London menggunakan pesawat pribadi Tebing. Ditolong oleh Remy Zhang, kepala pelayannya, mereka melakukan perjalanan menuju Temple Church. Tetapi petunjuk untuk membuka kriptek tersebut adalah suatu herring merah. Silas dibebaskan oleh Remy yang mengaku sebagai guru, menyandera Tebing dan menaruhnya di bagasi mobilnya ketika Silas bersembunyi di sebuah rumah. Silas dibebaskan oleh Remy yang mengaku sebagai guru, menyandera Tebing dan menaruhnya di bagasi mobilnya ketika Silas bersembunyi di sebuah rumah aman Opus Dei. Tebing meracuni Remy dan mengirim polisi untuk menangkap Silas, yang bunuh diri dengan bantuan polisi setelah secara tidak sengaja melukai Arigarosa, yang segera ditangkap oleh Fase agar dapat menggunakan dirinya untuk memburu Langdon. Langdon dan Sophie berhadapan dengan Tebing, terungkap sebagai sang guru yang ingin menjatuhkan gereja karena penipuan dan penganiayaan selama berabad-abad. Ketiganya pergi menuju Westminster Abbey ke makam Isaac Newton, salah seorang mantan Grand Master Prioration. Langdon melempar kriptek tersebut ke udara. Tebing menangkapnya, namun papirus itu hancur. Polisi tiba untuk menangkap Tebing, tetapi ia menyadari bahwa Langdon telah terlebih dahulu mengeluarkan dan memecahkan kode kriptek tersebut. Kode yang terungkap itu adalah Apple, seturut penemuan berbasis gravitasi oleh Newton, dan petunjuk itu mengarahkan Langdon dan Sophie ke kapel Roslin di Skotlandia. Di dalamnya mereka menemukan kalau makam Magdalena sudah tidak ada. Langdon menyadari bahwa keluarga Sophie meninggal karena suatu kecelakaan mobil, tetapi media melaporkan kalau ia juga meninggal. Saunier bukan kakeknya yang sesungguhnya, tetapi pelindungnya, dan ia adalah keturunan terakhir Yesus Kristus. Keduanya disambut oleh beberapa anggota priori termasuk nenek Sophie yang berjanji akan melindunginya. Langdon dan Sophie berpisah. Sophie kembali ke Paris. Sementara sedang bercukur, Langdon melukai dirinya sendiri dan mendapat suatu pencerahan ketika darahnya mengalir ke wastafel, mengingatkan dia akan garis mawar. Ia mengikuti garis tersebut menuju Louvre, menemukan bahwa cawan suci tersembunyi di bawah piramida ikoniknya, dan ia berlutut di hadapannya sebagaimana dahulu ksatria Templar melakukannya. Demikian tadi sebuah review film yang menarik buat Anda. Jangan lupa untuk selalu klik tombol like dan subscribe agar channel ini selalu berkembang. Kita akan berjumpa kembali pada review film yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.